Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru pendamping pada siang hari ini? Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat dan selalu bersemangat dalam mendampingi anak-anak kita semua. Dan terkhusus untuk seluruh siswa di Sulawesi Selatan, apa kabar anak-anakku sekalian di siang hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar, berkarya, dan tetap rendah hati karena generasi smart berkarakter cerdas Ki. Pembelajaran geografi pada siang hari ini masih bersama dengan Ibu Mukarramah Ismail dalam materi karakteristik dan fungsi sebuah kota. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengawali materi kita hari ini, kita harus memahami dulu apa itu pengertian daripada perkotaan. Nah, definisi kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan yang kompleks di permukaan bumi, yang pada dasarnya kota itu berkembang sesuai dengan masanya. Sebagai contoh bahwa ada kota yang berkembang dari sistem pertanian, perkebunan, kemudian perdagangan, sejarah, dan kebudayaan. Jadi, kota itu berbeda-beda dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, bagaimana dengan kota di Indonesia? Di Indonesia, kota dibentuk oleh perkampungan-perkampungan yang mengalami perubahan fisik atau perubahan bentuk lahannya. Jadi, suatu kota berawal dari suatu komunitas yang kecil yang mengalami perkembangan secara bertahap, sehingga menjadi sebuah komunitas yang lebih besar. Nah, kalau kita melihat kota-kota di Indonesia, juga sangat beragam dari segi perkembangannya. Jadi ada kota yang berkembang dari pertanian, perdagangan, industri, ada yang berkembang dari pendidikan, sejarah, dan kebudayaan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita harus melihat berbagai sudut pandang dari sebuah perkotaan. Yang pertama adalah sudut pandang dari perencanaan kota. Nah, kota merupakan suatu konsentrasi penduduk dalam suatu kawasan geografis yang dapat mendukung atau menyokong diri mereka sendiri dan segala aktivitas ekonomi yang relatif tetap. Jadi, dalam hal ini, kota merupakan sebuah pusat industri, perdagangan, pendidikan, pemerintahan atau gabungan dari berbagai kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita melihat kota dari sudut pandang administrasi. Nah, yang mana dikatakan sudut pandang administrasi bahwa kota itu merupakan suatu kawasan yang dimana karakternya didominasi oleh karakter perkotaan. Nah, ada sebagian menyebut bahwa kota dari sudut pandang administrasi itu sebagaimana diatur di negaranya. Nah, inilah sudut pandang kota dari segi administratif. Nah, yang ketiga, kita melihat bagaimana sudut pandang kota dari segi demografi atau kependudukan. Nah, kota di sini bisa dilihat dari berapa jumlah penduduknya dan bagaimana sudut pandang sosiologi bekerja dalam definisi ini. Nah, di mana kota merupakan sebuah pemukiman yang relatif besar, padat, dan bersifat permanen, serta dihuni oleh orang-orang yang amat beragam kedudukan sosialnya. Jadi di daerah perkotaan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang bersifat heterogen, baik dari kegiatan atau pekerjaan penduduknya, suku dan budaya,
maupun berbagai status sosial yang beragam di daerah perkotaan. Nah, di daerah perkotaan itu dapat dikatakan bahwa semua kegiatan penduduk itu bersifat heterogen, berbeda-beda. Nah, sebagai contoh kita lihat bahwa di kota Makassar ini kita melihat bahwa pendidikan daripada masyarakatnya juga berbeda-beda, mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan begitu pula dengan pekerjaan daripada masyarakat dari kota Makassar. Selanjutnya, kita melihat kota dari sudut pandang ekonomi. Nah, kota itu merupakan aktivitas ekonomi yang berlokasi di suatu tempat. Nah, dari sudut pandang geografi, kota merupakan suatu tempat yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Nah, itu tentu saja. Itu diakibatkan oleh kegiatan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun kegiatan transmigrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, orang-orang akan terikat akan pekerjaannya ini. Nah, sehingga kota dalam sudut pandang ekonomi dapat dikatakan merupakan tempat dari pusat budaya, administrasi, atau kegiatan ekonomi dari kawasan di sekitarnya. Jadi intinya bahwa dalam sudut pandang ekonomi, penduduk banyak melakukan kegiatan dan terikat akan pekerjaan dan merupakan pusat dari budaya, administrasi, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Selanjutnya, kita melihat kota dari sudut pandang fungsi. Nah, yang mana dikatakan kota sebagai sudut pandang fungsi, bahwa suatu kawasan yang karakternya secara konsisten dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, fungsi, dan fasilitas ekonominya. Nah, inilah salah satu sudut pandang perkotaan dari segi fungsinya. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa kota itu perlu dipelajari? Nah, karena kota melalui fungsinya dapat dijadikan sebagai ukuran atau barometer dari suatu negara. Setiap kota itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, maka perlu pengelolaan yang berbeda pula. Nah, anak-anakku sekalian dapat melihat contoh bahwa negara Indonesia memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dari negara-negara tetangganya, misalnya Malaysia dan Singapura. Nah, kita ketahui bersama bahwa sebuah kota lahir juga dari sebuah alasan tertentu. Misalnya tadi bahwa kota ada yang terbentuk dari pertanian, perkebunan, sejarah, pendidikan, dan kebudayaan. Sehingga dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya itu tentu berdasarkan dari proses awal mula atau benih terbentuknya. Nah, anak-anakku sekalian, kota di negara maju merupakan pengembangan dari real estate yang tertata dan dirancang dengan baik. Sementara itu, kota di negara berkembang merupakan daerah yang masih alami, yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan tergantung daripada kualitas sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pembangunan yang ada di dalam perkotaan. Nah, anak-anakku sekalian, tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa kita akan memahami tentang karakteristik dan fungsi dari sebuah kota. Nah, yang pertama yang harus kita pahami bahwa karakteristik kota itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah aspek fisik kota, yang kedua adalah aspek sosial kota, yang ketiga adalah aspek
ekonominya. Nah, kita melihat dulu yang pertama yaitu aspek fisik kota. Bagaimana karakteristiknya? Unsur-unsur yang mendukung itu ada beberapa. Yang pertama adalah bentuk dan fitur lahan yang mempengaruhi unsur-unsur di dalam kota tersebut. Seperti ada tempat untuk alur gempa, kemudian kota dibangun dengan rancangan yang khusus. Karena ini berkaitan dengan bencana alam di tempat tersebut. Jika memang sebuah daerah atau wilayah merupakan jalur pertemuan lempeng kulit bumi, maka kota itu harus dirancang khusus bagaimana mampu bertahan daripada getaran atau guncangan daripada bencana alam yang akan terjadi, misalnya gempa bumi. Yang kedua adalah bahwa bangunan sebagai unsur perkotaan itu yang terlihat paling jelas. Nah, ini berkaitan dengan bentuk fisiknya. Tentu kalau dalam perkotaan yang paling menonjol adalah bangunannya sebagai unsur fisik daripada perkotaan. Yang ketiga adalah adanya ruang terbuka hijau. Apakah itu seperti taman, kemudian tempat bermain, kemudian tempat rekreasi, ada landasan pesawat. Dan ini mengakibatkan karena adanya konsentrasi pembangunan di daerah perkotaan, sehingga itu akan mempengaruhi daerah belakangnya atau daerah tepi. Sehingga ketika terjadi perluasan semakin ke tepi, maka kota itu akan semakin mengalami perluasan daerah. Nah, ini adalah unsur fisik ketiga daripada perkotaan. Nah, yang keempat adalah kepadatan perkotaan mengacu pada sebaran konsentrasi bangunan dan kegiatan produktif penduduknya. Nah, ini yang keempat yang sangat penting, bahwa kepadatan perkotaan mengacu pada bagaimana sebaran konsentrasi bangunan yang mengalami pertumbuhan dan kegiatan-kegiatan produktif daripada penduduk atau masyarakatnya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, unsur aspek fisiknya. Yang kelima adalah vegetasi. Nah, ini sangat penting dalam sebuah pembangunan perkotaan. Vegetasi sebagai unsur fisik kota mempunyai banyak fungsi. Seperti meningkatkan daya tarik kota. Jadi kita menanam pepohonan, kemudian bunga dan berbagai jenis vegetasi lainnya, itu tidak hanya untuk mencegah terjadinya erosi atau longsor, tetapi juga merupakan daya tarik sebuah perkotaan. Karena memang vegetasi itu bisa menimbulkan terjadinya keindahan. Nah, selanjutnya, dengan banyaknya vegetasi dalam sebuah perkotaan, ini bisa menimbulkan keseimbangan dalam kegiatan industri, yaitu menjaga kebersihan udara. Dan yang terakhir tentu saja yang sudah kita bahas tadi, bahwa vegetasi merupakan salah satu fungsi dalam mengurangi terjadinya erosi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kualitas estetika dapat dilihat dari kebersihan sebuah kota, kemudian bagaimana estetika bangunannya, ruang terbuka hijau yang dibuat secara buatan, dan adanya vegetasi dalam sebuah kota. Dan yang terakhir yang sangat penting juga mempengaruhi dalam kehidupan perkotaan, baik itu fisik maupun manusianya, yaitu iklim yang berkaitan juga dengan cuaca. Nah, iklim di sini mempengaruhi kebutuhan unsur fisik sebuah kota, seperti disediakannya drainase, kemudian bagaimana rancangan jalan yang dibangun, bagaimana rancangan bangunannya, dan tentu saja vegetasi daripada perkotaannya.
Nah, inilah beberapa karakteristik aspek fisik perkotaan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek sosial kota. Kita melihat dulu bagaimana tujuannya. Yang pertama tentu adalah meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Nah, dalam sebuah daerah, untuk pertumbuhan kota itu dengan baik tentu membutuhkan dua hal, yaitu kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya alam yang harus dikelola. Nah, dalam aspek sosial ini kita mengacu pada bagaimana meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang ahli di bidangnya untuk mengelola sumber daya manusia sumber daya alam yang ada dalam suatu wilayah. Yang kedua, bagaimana meningkatkan diversitas intelektual, kebudayaan, kemudian segala kegiatan rekreatif dalam wilayah itu. Nah, inilah dua tujuan aspek sosial kota. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karakteristiknya. Karakteristik aspek sosial kota itu meliputi dua hal juga. Yang pertama, jumlah dan komposisi penduduk yang selalu mengalami perubahan. Nah, tentu saja ini akan terjadi. Apakah mengalami perubahan yang signifikan tinggi ataupun penurunan yang drastis. Itu tentu bergantung pada tiga hal. Yang pertama adalah angka kelahiran, yang kedua angka kematian, dan yang ketiga adalah perpindahan penduduknya. Nah, tiga hal ini tentu saja sangat mempengaruhi bagaimana kuantitas dan kualitas komposisi penduduk dalam suatu wilayah. Nah, yang kedua, kita melihat dari keruangannya. Bagaimana distribusi penggunaan lahan dan penduduk. Jadi, di sini dipusatkan pada distribusi bagaimana penggunaan lahan atau perubahan bentuk lahan dan penduduknya. Nah, seperti salah satu contohnya bahwa di sekeliling daerah atau pusat pemerintahan dan pusat komersial itu ternyata dibangun perumahan yang dihuni oleh penduduk menengah ke atas. Dan bisa kita lihat bersama sebagai salah satu contoh bahwa di pusat pemerintahan Kota Makassar itu pemukiman penduduk dihuni oleh penduduk menengah ke atas maupun yang menengah. Itu salah satu contohnya dalam distribusi penggunaan lahan dan penduduk. Kita lihat yang ketiga, anak-anakku sekalian. Aspek yang ketiga adalah aspek ekonomi. Ini tidak kalah pentingnya dalam aspek yang lain. Di sini tujuannya adalah menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan penduduknya dan bagaimana sebuah kota itu dapat berlangsung. Nah, ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari tiga bagian, yaitu ekonomi publik, ekonomi swasta, dan ekonomi khusus. Jadi ada tiga aspek atau tiga bagian yang berlaku pada kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kita lihat bersama pada karakteristiknya. Pertama, ekonomi publik. Ekonomi publik itu terkait dengan kegiatan ekonomi pemerintahan kota. Nah, sebagaimana itu sudah tersusun atau terlihat dalam anggaran pendapatan dan belanja kota. Nah, ekonomi publik ini tentu saja sudah disusun sedemikian rupa oleh pemerintah atau pejabat yang terkait dalam suatu pemerintahan kota. Nah, yang kedua adalah
ekonomi swasta atau privat. Ini terkait dengan kegiatan ekonomi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dalam kegiatannya menyediakan barang dan jasa. Jadi tidak selamanya bahwa dalam kegiatan ekonomi itu hanya badan usaha milik negara. Itu ada campur tangan dari perusahaan-perusahaan asing maupun swasta dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa. Dan semua ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam suatu kota. Dan yang terakhir adalah ekonomi khusus. Ini terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan usaha non-profit atau para pekerja yang bersifat sukarela. Inilah anakku sekalian 3 aspek ekonomi yang meliputi 3 bagian dalam mendukung kegiatan ekonomi dalam sebuah kota. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita memahami karakteristik daripada kota, sekarang kita masuk kepada bagaimana fungsinya. Apa fungsi daripada perkotaan itu? Nah, menurut Dickinson, dia membagi 3 fungsi kota, yaitu kota sebagai fungsi budaya, yang kedua kota sebagai fungsi administratif, dan yang ketiga adalah kota sebagai fungsi ekonomi. Nah, kita melihat satu persatu. Yang pertama adalah kota memiliki fungsi budaya. Nah, kegiatan yang terjadi di dalamnya menurut Dickinson bahwa terjadinya pusat kreativitas penduduk. Jadi ada inovasi-inovasi yang terjadi pada daerah ini sehingga ada penciptaan identitas kebudayaan yang unik atau khas. Nah, sehingga tentu saja ada kegiatan budaya di sini yang terjadi atau ada pertemuan-pertemuan kebudayaan yang melahirkan ide-ide kreatif untuk menciptakan inovasi, ada pertukaran ide, dan akhirnya pencampuran-pencampuran tradisi ini tentu saja akan memperkaya warisan budaya Indonesia. Nah, yang kedua, menurut Dickinson, bahwa kota memiliki fungsi administratif, yaitu mengacu pada kegiatan yang dipusatkan di kota untuk mengatur wilayah di sekitarnya. Nah, dan yang terakhir, bahwa kota memiliki fungsi ekonomi. Nah, ini berkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya, dan tentu saja adalah industri dan perdagangan. Apakah itu industri kecil, menengah atau besar, industri bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, anak-anakku sekalian, kita melihat bagaimana fungsi kota yang lain. Nah, fungsi kota dapat digunakan oleh manusia sebagai yang pertama adalah tempat tinggal. Nah, sebagai contoh bahwa di Kota Makassar ini tempat tinggal banyak jenisnya, mulai dari perumahan yang bawah, menengah sampai kelas atas. Kemudian yang kedua, bahwa kota itu digunakan sebagai tempat kerja yang bersifat heterogen. Dan yang ketiga, bahwa kota difungsikan sebagai pusat perdagangan penduduk, baik itu antar kota, antar daerah maupun internasional. Kemudian fungsi kota yang lain digunakan sebagai kegiatan perbankan. Dan selanjutnya, fungsi kota juga dapat digunakan sebagai tempat pelayanan umum seperti ada kantor polisi, kemudian ada rumah sakit. Selanjutnya, karena merupakan tempat transit, jadi tentu saja di kota itu harus dibangun misalnya bandara, kemudian stasiun, ada tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah masyarakatnya. Kemudian yang terakhir, bahwa kota itu difungsikan sebagai tempat
pemerintahan atau politik. Nah, inilah anak-anakku sekalian bagaimana karakteristik dan fungsi masing-masing daripada perkotaan. Selanjutnya yang ingin Ibu perlihatkan bahwa di beberapa negara itu sudah dibentuk kota yang indah, bersih, yang tertata dengan baik, supaya anak-anakku bisa mengenal beberapa kota yang ada di negara-negara lain. Yang pertama kita melihat Singapura. Bagaimana sejarah mulanya daripada kota Singapura itu. Kota ini ternyata awalnya merupakan daerah rawa yang dibangun, kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan pesat akibat inovasi-inovasi yang dilakukannya, sehingga dari rawa-rawa ini berubah menjadi kota dengan arsitektur inovatif, kemudian dilengkapi dengan ruang hijau buatan yang tumbuh dengan subur di tengah kemeriahan kota metropolitan Singapura. Nah, kalau kita ke Singapura, dari bandaranya saja itu kita sudah mampu melihat berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintahnya dalam mendukung wisata atau bagaimana menjadi daya tarik wisatawan datang ke negara Singapura. Yang kedua, kita melihat negara Denmark, yaitu Copenhagen. Nah, Copenhagen itu terkenal dengan jumlah penduduknya yang menyukai melakukan kegiatan bersepeda, itu ternyata dia yang terbanyak dibanding negara-negara lain. Kota Copenhagen ternyata memiliki target utama pada tahun 2025 akan menjadi kota pertama bebas gas karbon dioksida melalui inovasi penerapan tenaga angin. Jadi ada energi terbarukan yang ingin dilakukan dengan menggunakan tenaga angin. Nah, tenaga angin ini menggunakan bahan bakar biomasa dan energi-energi alternatif sehingga dapat menunjang kota ini pada tahun 2025 akan bebas dari karbon dioksida. Selanjutnya, ada kota Amsterdam di Belanda. Nah, kita kenal bahwa Amsterdam itu merupakan kota pengairan, atau dia kota ini didominasi oleh daerah air atau pengairan. Sehingga pemerintah mengatur sistem pengairannya dengan baik. Nah, sebagian wilayahnya itu ternyata berada di bawah permukaan air laut. Nah, ini akan mempengaruhi atau berdampak pada terjadinya banjir yang sangat besar. Sehingga pemerintah Amsterdam membangun kanal-kanal air yang disusun secara cermat untuk mencegah terjadinya banjir. Dan bukan itu saja, dan kanal-kanal yang dibuat ini bebas daripada sampah organik dan anorganik, kemudian dibuat bagaimana bisa menjadi daya tarik sehingga menjadi tempat wisata untuk menarik wisatawan yang datang ke negara Belanda. Jadi anak-anakku sekalian bisa searching sendiri nanti bagaimana kehidupan kota daripada Amsterdam. Kita lihat negara lain. Ada Seoul di Korea Selatan. Jadi kota Seoul sedang mengerjakan Seoul Plan 2030 dengan berbagai misi. Yang pertama, bahwa kota ini berpusat pada masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi sudah tidak ada berlaku diskriminasi di kota Seoul, Korea Selatan. Kemudian merupakan kota global yang dinamis dengan pasar kerja yang kuat. Jadi pemerintah juga ingin memusatkan bahwa tenaga kerjanya harus merupakan tenaga kerja yang ahli dengan pasar kerja yang semakin kuat. Yang ketiga,
dia ingin menciptakan bahwa kota Selu itu merupakan kota budaya dan sejarah. Nah, selanjutnya pemerintahnya bukan hanya terfokus pada budaya dan sejarah maupun diskriminatif, dia juga ingin menjadikan kotanya bahwa kota ini layak hidup dengan aman. Kemudian berorientasi terhadap perumahan yang stabil dan transportasi yang semakin mudah didapatkan bagi setiap warga masyarakat di kota Seoul, Korea Selatan. Nah, inilah ada beberapa Seoul Plan dari kota Korea Selatan pada tahun 2030. Selanjutnya kita melihat ada daerah Kobe di Jepang. Nah, daerah Kobe di Jepang ini terkenal dengan tata kota yang rapi dan bersih. Kita ketahui bersama bahwa negara Jepang merupakan negara yang bersih dan rapi. Nah, salah satu kota yang dinobatkan terapi ini adalah kota Kobe. Nah, walaupun kita ketahui bahwa Jepang itu merupakan daerah pertemuan lempeng yang sangat besar sehingga selalu mengalami gempa bumi. Nah, kota ini telah melakukan rekonstruksi sehingga menjadikan daerahnya atau kotanya semakin indah dan cantik akibat adanya rekonstruksi itu. Nah, tentu saja pemerintahnya telah memikirkan bagaimana memiliki rancangan khusus sehingga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya gempa bumi atau bangunan-bangunan di situ dirancang khusus tahan terhadap gempa bumi. Nah, ini beberapa kota yang dianggap merupakan kota yang terbaik di dunia menurut beberapa ahli. Nah, semoga negara kita Indonesia bisa menjadi negara selanjutnya dengan catatan harus melihat bagaimana kebersihan kotanya, kemudian bagaimana tata ruang kotanya, dan tentu saja vegetasi dalam sebuah perkotaan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari karakteristik dan fungsi dari sebuah kota, nah kita harus memahami yang terakhir bagaimana mengklasifikasikan perkembangan sebuah kota. Dan ini sangat penting yang berkaitan erat dengan karakteristik dan fungsi daripada sebuah kota. Menurut sebuah ahli, yaitu Lewis Mumford, seorang ahli sosiologi dan arsitektur perencanaan kota Amerika, dia mengklasifikasikan perkembangan kota itu menggunakan fisik dan budaya ke dalam 6 tahapan. Yang pertama, ada tahap eopolis. Nah, tahap eopolis ini merupakan awal pembentukan atau benih sebuah kota. Jadi masih merupakan awal perencanaan untuk menjadi sebuah kota. Nah, apa ciri-cirinya? Yaitu kegiatan masyarakat di sini masih terfokus atau didominasi pada sektor pertanian, pertambangan, kemudian perkebunan dan perikanan. Jadi kegiatannya masih bersifat alami tanpa ada campur tangan daripada perindustrian. Nah, jadi ini masih merupakan tahap awal pembentukan sebuah kota atau benih kota. Tahap yang kedua, kita melihat ada tahap polis. Nah, yang mana dikatakan tahap polis? Tahap ini dicirikan dengan munculnya, jadi sudah ada kata munculnya pasar di tengah perkampungan penduduk. Jadi sudah ada kegiatan ekonomi yang lebih besar daripada tahap yang pertama. Nah, ciri yang kedua bahwa pada tahap polis sudah mulai berdiri industri kecil. Karena merupakan industri kecil, pengaruhnya itu hanya
berlaku pada daerah itu sendiri. Dan bisa saja ada sedikit pengaruh bagi daerah tetangganya. Dan itu masih dalam skala yang kecil, ya. Jadi sudah ada industri pada tahap polis ini. Tentu berkaitan dengan kegiatan penduduk. Jadi misalnya pada tahap yang pertama ada kegiatan pertanian yang dilakukan, sehingga pada tahap polis ini bisa merupakan industri pertanian dalam mengelola hasil bahan mentah daripada kegiatan pertanian penduduknya. Nah, selanjutnya dari tahap polis kita masuk ke tahap metropolis. Pada tahap ini kenampakan struktur ruang kota sudah berkembang cukup besar. Jadi di sini sudah ada tahap yang atau memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu wilayahnya, yaitu bahwa pengaruh kota sudah terasa hingga daerah sekitarnya. Jadi kegiatan industri di sini sudah bermacam-macam, bukan hanya industri pertanian. Dan tentu saja pengaruhnya sudah besar terhadap daerah sekitarnya. Karena kegiatan industri yang menghasilkan atau produktivitas yang dihasilkan oleh industri itu tentu harus dipasarkan ke daerah yang lain, bahkan lebih meluas kepada daerah yang lebih jauh. Dan sehingga ada ciri kedua di sini bahwa banyak ditemukan kota satelit. Akibat pengaruh daripada kota yang sudah mengalami perkembangan yang cukup besar dan industri itu harus dipasarkan, sehingga muncullah kota-kota satelit yang merupakan daerah pendukung atau penyokong kota utama. Misalnya sebuah contoh, kota Makassar ini merupakan Central Business District, sehingga muncul kota-kota satelit seperti Kabupaten Goa maupun Kabupaten Maros. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam kota metropolis. Selanjutnya anakku sekalian, tahap yang keempat adalah megalopolis. Nah, ini adalah tahap tertinggi dalam sebuah perkotaan. Tahap ini dicirikan dengan perilaku manusia yang pada dasarnya hanya berorientasi pada materi. Nah, ini ada akibat yang dihasilkan. Sistem birokrasi yang begitu buruk dan standarisasi produk itu lebih dipentingkan pada tahap ini. Jadi penduduk di sini sudah sangat tinggi, ya, karena industri di sini sudah berlaku pada industri-industri menengah dan industri-industri pertambangan. Jadi yang sangat tinggi, sehingga perilaku manusia pada tahap ini berorientasi pada materi. Sehingga tentu membutuhkan banyak spesialisasi atau keahlian dalam mengembangkan industrinya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ketika sebuah kota sudah berada pada tahap yang tinggi dan tidak mampu untuk mempertahankan kegiatannya, itu akan mengalami penurunan. Nah, selanjutnya kita lihat tahap yang kelima dan keenam, yaitu ada tahap tiranopolis. Bahwa pada tahap ini merupakan awal kehancuran dari suatu kota. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kondisi perdagangan sudah mulai terjadi penurunan. Jadi kegiatan-kegiatan perekonomian di sini sudah mengalami penurunan secara signifikan. Nah, bahkan dapat menimbulkan kekacauan dan kriminalitas akibat adanya perekonomian yang semakin menurun. Kebutuhan semakin tinggi dan perekonomian atau kebutuhan daripada materi yang didapatkan itu sudah tidak ada karena adanya perdagangan yang mulai menurun. Akibatnya terjadi kekacauan pada suatu daerah dan meningkatnya kriminalitas pada daerah tersebut. Inilah ciri daripada tahap tiranopolis. Selanjutnya yang terakhir adalah
tahap nekropolis. Ini tahap yang paling rendah karena bisa dikatakan bahwa city of the dead, bahwa kehancuran dari sebuah daerah atau sebuah kota. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena berbagai faktor. Apakah terjadi secara alami maupun buatan, seperti adanya bencana alam, kemudian kelaparan, perang antar wilayah, dan sistem tata kota yang buruk. Jadi berbagai faktor-faktor ini bisa menimbulkan kehancuran daripada sebuah perkotaan. Jadi bencana alam itu ada yang dapat diprediksi dan ada yang tidak dapat diprediksi. Jadi bencana alam itu bisa juga merupakan penyebab dari kehancuran dari sebuah wilayah. Nah, inilah anak-anakku sekalian berbagai tahapan daripada klasifikasi sebuah kota. Dari materi tadi, mulai dari karakteristik, fungsi, dan klasifikasinya, kita masuk ke tahap tanya jawab atau kuis. Silakan anak-anakku sekalian untuk raise hand, perkenalkan nama dan asal sekolahnya. Pertanyaan yang pertama, bahwa daerah kita Sulawesi Selatan saat ini sudah membangun sarana transportasi kereta api. Jadi untuk kemajuan sebuah kota itu tentu ada pembangunan yang berdampak positif dan negatif. Nah, menurut anak-anakku sekalian, bagaimana dampak positif dan dampak negatif adanya pembangunan transportasi kereta api di Sulawesi Selatan? Silakan, bisa di screenshot ya soalnya. Kemudian sebentar silakan dikerjakan bersama teman-teman sharing, kemudian bisa bertanya juga kepada Bapak Ibu guru pendamping di kelasnya. Pertanyaan yang kedua, dalam perkembangan sebuah kota, tentu ada kota yang masuk dalam kategori smart city. Nah, apa yang dimaksud dengan smart city dan bagaimana teknologi? Jadi ini pertanyaan yang kedua untuk anak-anakku sekalian, diskusi kelas. Apa yang dimaksud dengan wilayah atau kota smart city dan bagaimana teknologi berperan di dalamnya. Atau ada yang sudah ingin raise hand? Silakan anak-anakku sekalian. Perkenalkan nama dan asal sekolahnya. Baiklah, jadi anak-anakku sekalian, silakan kedua soal tadi didiskusikan dengan Bapak dan Ibu guru pendamping di kelasnya. Terima kasih untuk kebersamaan kalian hari ini. Tetap semangat belajar dan berkarya, dan jangan lupa untuk selalu rendah hati karena generasi smart berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.